Assalamualaikum sahabat hikmah tersembunyi yang berbahagia. Bayangkan, seorang ibu tua, tubuhnya lemah, matanya tertutup karena lumpuh penglihatan. Tangannya gemetar, wajahnya penuh luka dan memar, sedang terduduk di tanah lembab di tepi sungai. Di belakangnya berdiri seorang pria muda, darah dagingnya sendiri, menatap dengan dingin, membawa tali dan kain lusuh. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan subscribe video ini untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Di sebuah desa kecil di tepian bukit, tinggal seorang wanita tua bernama Makjum. Tubuhnya sudah lemah, kaki kanannya lumpuh, dan matanya tak lagi bisa melihat dunia sejak 3 tahun lalu. Ia tinggal di rumah kayu warisan almarhum suaminya. Rumah itu reot, berdinding papan, dan beratap seng yang sudah berkarat. Tapi di sanalah semua kenangan tumbuh. Di rumah itulah anak semata wayangnya, Farhan, lahir dan dibesarkan. Namun cinta seorang ibu tidak selalu dibalas dengan cinta. Sejak ayah Farhan meninggal dunia karena kecelakaan di pabrik, Farhan yang saat itu masih kuliah di kota mendadak berubah. Ia marah, ia kecewa. Ia menyalahkan ibunya atas kematian ayahnya. Menurut Farhan, ayahnya meninggal karena terlalu keras bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Dan Farhan merasa hidupnya tak pernah bebas. Ia gagal kuliah, gagal usaha, dan pulang kampung hanya dengan satu niat, merebut warisan yang selama ini jadi hak milik ibunya. Bu, surat tanah itu atas nama ibu. Tapi kan yang kerja bapak. Sekarang semuanya udah nggak ada. Jadi kasih aja ke aku, ucap Farhan suatu sore. Makjum hanya tersenyum lirih sambil duduk di kursi rotan tua. Nah, kalau semua dihitung dari siapa yang kerja, anak juga harusnya ingat siapa yang lahirkan dan besarkan. Kalimat itu membakar dada Farhan. Ia benci cara ibunya bicara. Terlalu lembut, terlalu tenang, terlalu menyentuh. Padahal ia ingin marah. Sejak itu, perlakuannya makin berubah. Farhan mulai memperlakukan ibunya seperti beban. Makanan hanya diberi sepotong roti basi. Ia tak pernah menyiapkan air wudhu. Bahkan, jika ibunya batuk terlalu keras, Farhan menggedor pintu kamar. Bu, bisa diam nggak? Kepala aku pusing. Tapi tak ada satupun warga desa yang tahu. Rumah itu terlalu terpencil. Letaknya di ujung jalan sempit, tertutup pepohonan dan hanya bisa dijangkau motor. Farhan seolah menciptakan dunia kecilnya sendiri. Dunia yang gelap, penuh benci, dan tak ada tempat bagi seorang ibu. Hingga suatu malam, Farhan duduk di ruang tengah. Di tangannya, selembar surat warisan lama dari tahun 1993. Di bagian bawahnya tertera jelas, nama pemilik sah, Jumianah binti Soleh. Farhan menggeram. Giginya bergemeletup. Ia genggam kertas itu erat-erat. Ia tahu satu hal. Selama ibunya masih hidup, surat ini tak akan pernah jadi miliknya. Dan saat itulah, rencana gelap mulai tumbuh di dalam pikirannya. Farhan mulai bersikap lebih lembut. Ia memanggil ibunya dengan suara manis. Bu, ayo kita makan di luar. Lihat bintang. Makjum mengangguk, walau hatinya merasa ada yang janggal. Tapi bagaimana bisa ia curiga pada anak kandung sendiri? Malam itu, angin begitu dingin. Jalan setapak menuju hutan gelap dan licin. Farhan mendorong kursi roda dengan pelan. Di tangannya, ada seutas tali dan sebuah kain putih tipis. Di pikirannya, tak ada lagi keraguan. Angin malam menyusup di sela-sela pohon pisang dan ilalang tinggi. Suara ranting yang terinjak memecah keheningan. Farhan melangkah perlahan sambil mendorong kursi roda tua yang berisi tubuh rapuh ibunya. Pelan-pelan, nak. Anginnya dingin sekali malam ini, ucap Makjum dengan suara lemah. Farhan tak menjawab. Wajahnya datar, matanya terus menatap ke depan, menuju titik gelap di balik hutan bambu. Disinilah tempat yang ia pilih. Sungai kecil di balik ladang, jarang dijamah warga, sepi, dan dalam. Sedikit lagi, Bu. Duduk-duduk sebentar biar segar. Kita sudah lama nggak keluar bareng, balas Farhan dengan suara yang dibuat seramah mungkin. Tapi hatinya bergolak. Tangannya dingin. Nafasnya berat. Begitu mereka tiba di tepi sungai, Farhan berhenti. Di depannya, air mengalir deras, hitam pekat oleh bayangan malam. Bebatuan besar tersebar di sepanjang sisi sungai, dan akar pohon beringin menggantung rendah dari tebing. Makjum mencoba menengadah.
Matanya tak bisa melihat, tapi hidung dan telinganya masih tajam. Ini, bukan dekat rumah ya, nak? Bau airnya beda. Farhan menarik napas dalam. Enggak, Bu. Ini tempat bagus. Nanti ibu juga suka. Ia menurunkan ibunya dari kursi roda perlahan. Tubuh Mak Jum dibaringkan di atas tanah berumput yang masih basah karena hujan kemarin. Kakinya gemetar, tangannya bergetar, tapi ia tak melawan. Ia masih percaya, masih yakin, ini hanya momen jalan-jalan yang terlambat. Tapi saat Farhan mengeluarkan seutas tali dari saku celananya, detik itu juga, Mak Jum tahu. Nak, kamu mau apa? Suaranya pelan tapi menusuk. Farhan menunduk. Ia tidak menjawab. Hanya wajahnya yang berubah, tatapannya kosong, dan bibirnya menggigil. Aku capek, Bu. Aku nggak kuat lagi. Selama ini aku cuma jagain ibu, tapi hidupku nggak maju-maju. Warisan ini, satu-satunya jalan. Tangannya mulai mengikat pergelangan tangan sang ibu. Mak Jum tak melawan. Ia hanya menunduk, bibirnya bergetar. Kalau ini jalanmu, nak, ibu tidak bisa menolak. Tapi ingat, Allah tahu semuanya. Farhan menggertakkan gigi. Ia bungkam mulut ibunya dengan kain. Dengan satu dorongan, tubuh renta itu terlempar masuk ke sungai. Air ciprat ke batu-batu. Tali yang ia ikat longgar, tapi cukup membuat tubuh Mak Jum hanyut perlahan terbawa arus malam. Farhan berdiri terpaku di tepi tebing. Napasnya memburu. Ia ingin muntah, tapi ia tahan. Setelah beberapa detik, tak ada lagi suara. Tak ada tubuh, tak ada bayangan. Sungai kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apapun. Ia berbalik, meninggalkan kursi roda kosong, berjalan cepat menembus semak. Dan malam itu, Farhan tidur dengan pulas untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Pagi harinya, sinar matahari menyusup masuk lewat celah jendela rumah papan itu. Farhan bangun dengan wajah cerah. Ia membuat kopi, memutar lagu dari radio tua. Mulai hari ini, semuanya milik gue, gumamnya. Ia buka lemari, ambil map berisi surat tanah. Tersenyum. Namun saat ia duduk di kursi kayu dekat dapur, tiba-tiba terdengar suara. Ceklek. Seperti suara pintu kamar belakang yang dibuka. Farhan menoleh. Tak ada siapa-siapa. Ia berdiri, membuka pintu kamar ibunya. Kosong. Masih kosong. Ia menghela napas lega, lalu duduk lagi. Tapi belum sampai 3 menit, suara lain muncul. Krek, krek, krek. Seperti suara roda kursi yang digeret di lantai papan. Farhan menahan napas. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ah, mungkin tikus. Tikus besar, katanya meyakinkan diri sendiri. Namun saat malam kembali datang, suara-suara itu makin sering terdengar. Bahkan lebih jelas. Tangisan, langkah kaki. Air menetes dari atap, padahal langit sedang cerah. Dan saat ia membuka dapur keesokan paginya, semua makanan di lemari basah kuyup. Air minum berubah keruh. Dan di atas meja, tertulis satu kalimat dengan jari. Ibu belum selesai berdoa. Di sisi lain desa, seorang nelayan tua sedang memancing di tikungan sungai yang jauh dari pemukiman. Saat ia hendak menarik tali kail, tubuhnya membeku. Ia melihat sesuatu tersangkut di akar pohon. Seorang wanita tua, masih bernapas. Tangannya penuh luka. Matanya tertutup. Tapi bibirnya tetap bergerak, menyebut satu nama. Farhan, anakku. Tubuh renta itu dibopong oleh nelayan tua bernama Pak Bano. Dengan nafas terengah, ia membopong Mak Jum melewati akar-akar pohon dan batuan licin di tepi sungai. Langkahnya tertatih, tapi penuh tekad. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena tak percaya bahwa tubuh selama itu masih bisa bertahan hidup. Ibu, siapa yang buang ibu ke sungai? Tanya Pak Bano pelan saat mereka sampai di perahu kecilnya. Tapi Mak Jum hanya tersenyum lemah. Allah masih beri hamba nafas, Pak. Itu saja cukup. Sementara itu, Farhan duduk di teras rumah sambil menatap langit. Sudah 3 hari sejak malam itu. Warga belum curiga. Rumah terlalu jauh dari permukiman. Dan ia sudah menyebarkan cerita bahwa ibunya pergi ke rumah saudaranya di kota. Namun setiap malam, suara yang sama terus datang. Roda berderit, tangisan lirih. Dan setiap pagi, ia selalu menemukan bekas lumpur di lantai kamar ibunya. Bekas tangan.
seperti orang merangkak dari pintu ke kasur. Tapi kasur itu tetap kosong. Farhan mulai kehilangan tidur. Wajahnya menghitam. Matanya cekung. Suaranya berubah. Ia bahkan berbicara sendiri. Malam keempat, ia menggigil di pojok kamar sambil menutup telinga. Aku udah buang dia. Aku udah buang dia. Kenapa suara itu masih ada? Pagi berikutnya, warga dikejutkan oleh kabar dari Pak Bano. Ia datang ke masjid desa sambil membawa Makjum yang dibungkus kain selimut. Tubuhnya penuh luka, tapi masih hidup. Ibu ini saya temukan di sungai. Dia katanya tinggal di ujung gang sini. Warga geger. Semua tahu siapa Makjum. Wajahnya tak asing. Bahkan anak-anak kecil mengenalnya sebagai nenek yang selalu membagikan nasi bungkus setiap Jumat. Para tetangga segera mengantar Makjum kembali ke rumahnya. Mereka ketuk pintu Farhan dengan keras. Tok tok tok. Farhan terbangun dari tidurnya yang hanya 2 jam. Tubuhnya masih lemas. Ketika pintu dibuka, ia terkejut setengah mati. Di depan rumah, berdiri ibunya sendiri. Tubuhnya dibalut selimut lusuh. Rambutnya basah, tapi wajahnya tetap lembut. Dan yang membuat Farhan nyaris pingsan adalah senyum lirih yang menghiasi bibir wanita tua itu. Farhan, ibu pulang. Farhan mundur. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia ingin bicara tapi lidahnya kaku. Jantungnya berdetak cepat. Ia menatap warga yang mulai mencibir. Beberapa mengangguk pelan, beberapa saling berbisik. Pak Ustaz Rahim, tokoh agama setempat, mendekat ke arah Farhan. Kamu bilang ibumu ke rumah saudaranya di kota. Tapi dia ditemukan hampir mati di sungai. Farhan, apa yang kamu lakukan? Farhan tak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Matanya tak berani menatap siapapun. Ustaz Rahim menarik napas dalam, lalu berkata, kita akan bahas ini nanti. Sekarang biarkan ibumu istirahat. Farhan menepi. Tubuhnya seolah tidak ada tenaga. Ia duduk di lantai ruang tamu sambil menatap ibunya yang perlahan masuk rumah dibantu warga. Tatapannya kosong. Terasa seperti mimpi buruk yang bangkit dari dalam sungai. Setelah semua warga pergi, suasana rumah kembali hening. Farhan tak bicara. Makjum juga tak mengungkit apa-apa. Ia hanya duduk di sudut ruangan sambil merapikan sajadah dan mengusap luka di tangannya dengan kain basah. Tidak ada marah, tidak ada benci, hanya sunyi. Namun justru kesunyian itulah yang membuat Farhan makin tertekan. Ia berharap ibunya berteriak, menuduh, atau bahkan memukulnya. Tapi wanita itu malah memasak untuknya esok pagi, meski dengan tangan gemetar. Saat sepiring nasi hangat diletakkan di meja, Farhan hanya bisa menatap piring itu dengan takut. Ia merasa dihantui oleh kelembutan yang tidak bisa dia lawan. Ibu nggak mati, nak, ucap Makjum pelan tanpa menoleh. Allah belum izinkan. Farhan menahan napas. Ada luka yang lebih dalam dari hantaman. Dan itu bukan dari pukulan, tapi dari kebaikan yang tak dia mengerti. Ia bangkit dari kursi, melangkah ke kamar, menutup pintu, dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena menyesal, tapi karena takut. Ia mulai sadar, ibu yang ia buang ke sungai, kini kembali ke rumah. Sejak kepulangan Makjum, rumah itu tak pernah benar-benar tenang. Warga desa mengira semuanya kembali normal. Mereka pikir, mungkin Makjum terlalu baik, terlalu memaafkan. Tapi tidak dengan Farhan. Hari-harinya seperti mimpi buruk yang tak selesai. Setiap pagi, ia melihat ibunya duduk di teras sambil memeluk sajadah, membaca zikir pelan, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tapi bagi Farhan, itu lebih menakutkan dari hukuman apapun. Senyum itu, suara doa itu, seperti memotong-motong ketenangan yang ingin ia miliki. Ia mulai sulit makan. Bahkan ketika Makjum menyuapkan bubur hangat buatan tangannya sendiri, Farhan hanya diam, lalu menyenggol mangkuk lantai. Bubur tumpah. Mangkuk pecah. Kenapa sih, Bu? Berhenti sok baik. Aku ini anak yang kamu buang dari hidupmu. Jangan paksa aku akui kamu ibu yang sempurna, bentaknya. Makjum tak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu mengelap lantai dengan kain tua. Tak ada amarah di wajahnya, tapi air matanya jatuh. Dan tetes air itu seperti air hujan pertama yang menyiram tanah kering. Tak berbunyi, tapi menghantam dalam. Farhan merasa dikutuk oleh kebaikan. Ia merasa rumah itu bukan lagi tempat tinggal, tapi penjara.
Segala sesuatu terasa sempit. Bau dupa dari sajadah ibunya membuatnya mual. Suara air wudhu di pagi hari membuat jantungnya sesak. Ia merasa ibunya sedang membangun benteng doa untuk mengunci dirinya sendiri. Setiap malam, ia mendengar pintu berderit. Padahal tak ada yang membukanya. Kadang suara sendok jatuh dari dapur. Lain waktu, suara kursi digeser dari ruang makan. Tapi saat diperiksa, semuanya tetap. Tak ada siapa-siapa. Hanya lampu yang berkedip, dan udara dingin yang menusuk. Farhan mulai berhalusinasi. Ia sering melihat bayangan perempuan tua berdiri di lorong rumah. Rambutnya basah, baju compang-camping, dan matanya kosong. Ia terbangun di tengah malam dengan jeritan sendiri. Keringat membanjiri tubuhnya. Pernah satu malam, ia mendengar pintu kamar ibunya terbuka. Ia beranjak dari ranjang, pelan-pelan melongok keluar. Di sana, ibunya berdiri membelakanginya. Diam. Tidak bergerak. Farhan memanggil. Bu. Tak ada jawaban. Bu, ngapain berdiri di situ? Masih diam. Ketika Farhan mendekat, ibunya perlahan menoleh. Wajahnya putih. Tak ada darah. Tapi tersenyum. Dan suara lirih keluar dari bibirnya. Farhan. Allah belum selesai. Farhan menjerit. Ia lari masuk kamar. Menutup pintu. Menggigil di bawah selimut sampai pagi. Sejak malam itu, ia tak pernah berani menatap ibunya lebih dari 3 detik. Ia memilih duduk di luar rumah seharian, di bawah pohon mangga, sambil menggambar peta tanah yang hendak dijual. Ia pergi ke balai desa, menanyakan prosedur balik nama tanah warisan. Tapi petugas menolak. Maaf, Pak Farhan, ini masih atas nama Bujum. Tanpa beliau, tak bisa diproses. Ia pulang dengan tangan hampa. Amarahnya memuncak. Saat ibunya tidur siang, ia menyelinap ke kamar. Membuka lemari tua. Mengobrak-abrik rak bawah. Menyusup ke balik sajadah. Tapi tak ada surat warisan. Yang ia temukan hanya sebuah foto usang. Foto dirinya saat masih kecil duduk di pangkuan ibunya. Ia meremas foto itu. Tapi tangannya gemetar. Wajah di foto itu tersenyum bahagia. Ia, Farhan kecil, masih bersih. Belum ada dendam. Belum ada kerak serakah. Ibu sembunyikan surat itu, ya? Desisnya pelan sambil menatap tubuh ibunya yang masih terlelap di ranjang. Ia mendekat, berdiri tepat di samping tempat tidur. Melihat wajah ibunya dari dekat. Sudut matanya basah. Bibirnya bergerak pelan seperti sedang mimpi. Tapi wajahnya tenang. Farhan menggeram. Ia tak sanggup. Tapi rasa bencinya sudah telanjur dalam. Dan satu kalimat kembali muncul di benaknya. Kalau dia masih hidup, semua ini nggak akan jadi milikku. Malam itu, Farhan bangkit. Diam-diam ia menulis sesuatu di buku catatan. Lalu mengambil sepatu, jaket, dan dompet. Ia pergi ke pasar gelap di kota sebelah. Mencari satu hal, obat tidur dosis tinggi. Di tengah suara bising pasar malam, di lorong sempit dekat toko onderdil, ia bertemu dengan seseorang. Obat ini bikin orang tidur 12 jam. Tapi kalau salah dosis, bisa bikin jantung berhenti, kata si penjual. Farhan mengangguk. Tak ada ragu di wajahnya. Ia bayar tanpa menawar. Dan malam itu, ia pulang dengan niat yang tak bisa disebut manusiawi. Tapi sebelum tidur, Mak Jum duduk lagi di ruang tamu, memeluk sajadah, lalu berdoa sambil menatap langit-langit rumah yang bocor. Allah, kalau anakku memang belum bisa berubah, tolong jangan matikan dia dalam keadaan buta. Tapi cukupkan sabar hamba sebelum kau panggil. Lalu rumah itu kembali hening. Udara pagi itu terasa ganjil. Matahari belum naik sempurna, tapi bayangan pohon di pekarangan rumah Mak Jum terlihat panjang dan dingin. Farhan duduk di dapur dengan mata merah. Semalaman ia tak tidur. Di tangannya ada gelas teh, sendok kecil, dan bungkusan obat tidur yang sudah ia buka pelan-pelan. Bubuk putih itu ia tuang sedikit demi sedikit ke dalam teh manis buatan tangannya sendiri. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tubuhnya sudah lelah menahan tekanan. Ia merasa inilah saat yang tepat. Ibu itu terlalu keras hati, terlalu sabar, terlalu hidup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bisik Farhan pelan. Ia berjalan pelan ke kamar ibunya sambil membawa nampan kecil berisi sepiring nasi, sepotong tempe goreng, dan segelas teh manis yang sudah diracik. Ia berusaha menampilkan wajah senyum. Bu, ayo makan dulu.
Danu udah masakin makanan kesukaan ibu. Mak Jum membuka mata perlahan. Ia tersenyum. Wajahnya lelah, tapi masih menyimpan cahaya yang tak bisa dipadamkan. Masya Allah, anak ibu rajin sekali hari ini, ucapnya sambil menegakkan tubuhnya pelan. Farhan mengangkat bantal untuk menyanggah punggung ibunya, lalu meletakkan nampan di atas meja kecil di sebelah ranjang. Mak Jum menyendok nasi perlahan. Ia makan pelan-pelan. Sesekali tersedak karena tenggorokannya yang sudah rapuh. Farhan hanya duduk diam, memperhatikan setiap gerak ibunya dengan jantung yang berpacu. Setiap kali ibunya menyeruput teh, Farhan menahan napas. Ia hitung detik. 5, 10, 20. Tapi Mak Jum tiba-tiba berhenti. Ia memiringkan kepala, lalu mengernyit. Teh ini, rasanya aneh, Nak. Farhan mendadak kaku. Aneh gimana, Bu? Biasanya teh manis ibu bisa cium baunya. Tapi ini, seperti ada sesuatu, seperti bau logam. Farhan tertawa kecil. Ah, perasaan ibu aja. Mungkin lidahnya masih belum enak. Tapi Mak Jum tak melanjutkan minum. Ia hanya meletakkan gelas itu di meja dan tersenyum. Maaf ya, Nak. Perut ibu agak mual. Nanti aja ibu minum tehnya. Detik itu juga, Farhan merasa jantungnya berhenti. Rencana yang sudah ia siapkan begitu rapi, lagi-lagi gagal oleh satu hal, firasat seorang ibu. Ia membawa nampan itu keluar kamar dengan langkah berat. Tangannya menggenggam gelas dengan keras hingga hampir pecah. Ia lempar ke wastafel. Teh tumpah, air memercik, dan bubuk racun hanyut terbawa saluran air. Farhan menatap cermin di dinding dapur. Wajahnya sendiri tampak asing. Matanya merah, rambutnya berantakan, dan kulitnya mulai pucat. Ia seperti sedang memerangi hantu, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Malam pun datang lagi. Rumah itu kembali tenggelam dalam sunyi. Tapi sunyi kali ini bukan kedamaian. Sunyi itu seperti suara tajam yang menembus ke tulang. Farhan duduk sendirian di ruang tengah. Lampu gantung bergoyang pelan terkena angin dari jendela yang lupa ditutup. Ia mendengar suara sendok jatuh dari dapur. Ia bangkit, melihat ke arah suara. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat kembali ke kamar, ia melihat satu hal yang membuat tubuhnya membeku. Di atas tempat tidur ibunya, sajadah yang biasa dilipat kini sudah terbuka. Tasbih tergantung di atasnya. Dan secari kertas kecil tergeletak di atas bantal, tertulis dengan tangan gemetar. Kalau kamu ingin ibu mati, doakan saja. Tapi jangan paksa Allah meminjamkan tanganmu. Farhan terpaku. Mulutnya tak bisa bicara. Ia tahu. Ibunya sudah tahu. Tapi kenapa masih tetap tinggal di rumah ini? Kenapa masih tetap memasak, tetap mencuci, tetap tersenyum? Kenapa tidak pergi? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Farhan sampai pagi. Ia terduduk di teras rumah sambil menatap jalanan sepi di depan rumah. Suara ayam tetangga terdengar jauh. Daun-daun jatuh perlahan dari pohon rambutan. Tapi semuanya seperti berputar lambat. Dunia terasa berbeda. Udara makin berat, dan Farhan mulai merasakan satu hal yang tak pernah ia akui sebelumnya. Ia kalah. Kalah oleh sabar yang tak ia mengerti. Kalah oleh doa yang tak bisa ia musnahkan. Keesokan harinya, Farhan duduk di beranda seperti biasa. Tapi kali ini, ibunya datang menghampiri. Membawa segelas air putih dan selembar selimut tipis. Pagi dingin, Nak. Pakai ini biar nggak masuk angin. Farhan tak menjawab. Ia hanya menatap ibunya. Wajah yang dulu ia benci, kini justru jadi wajah yang ia takuti. Karena wajah itu tidak memaki, tidak mengutuk, tidak balas dendam. Hujan turun sejak sore. Deras, petir sesekali menggelegar, membuat genteng seng rumah Mak Jum bergetar seperti akan runtuh. Di dalam kamar yang temaram, Farhan duduk sambil menatap kosong keluar jendela. Di tangannya ada kertas-kertas warisan yang sudah mulai kusut, basah oleh keringat dan amarah. Selama dia hidup, aku cuma jadi tahanan di rumah ini, gumamnya pelan. Di dapur, Mak Jum sedang tertidur di atas tikar usang. Tubuhnya dibungkus selimut tipis, dan di sampingnya ada baskom berisi air hangat yang sempat ia gunakan untuk merendam kaki. Beberapa luka di lututnya belum sembuh sepenuhnya, tapi wajahnya tetap tenang, seolah tidur dalam pelukan Allah, bukan di rumah anak yang pernah mencoba membunuhnya. Farhan berjalan ke belakang rumah. Hujan masih turun,
tapi tak menghalangi langkahnya. Di tangannya, ia bawa skop besar yang biasa digunakan almarhum ayahnya dulu untuk menggali parit. Di bawah pohon sukun, tanah terlihat empuk karena air hujan. Ia berdiri di sana, menatap ke tanah basah dengan mata merah dan kepala penuh racun niat jahat. Ia mulai menggali. 1 skop, 2 skop. 4. Tanah terlempar ke samping. Baju Farhan basah kuyup, tubuhnya bergetar karena dingin, tapi ia terus menggali. Lubang itu makin dalam. Dalam sekali. Seakan bukan untuk mengubur seseorang, tapi untuk mengubur nuraninya sendiri. Kalau racun gagal, kalau bujukan gagal, maka ini satu-satunya jalan, bisiknya dalam hati. Ia berdiri di pinggir lubang, menatap hasil kerjanya. Lubang itu cukup besar untuk menampung satu tubuh kurus dan lemah. Cukup dalam agar suara tak bisa keluar. Cukup gelap agar tidak ada cahaya yang menyentuh. Pagi harinya, Farhan membersihkan diri. Ia mandi, mengganti baju, dan memasak semangkuk bubur untuk ibunya. Ia kembali ke kamar dengan wajah tenang. Lebih tenang dari biasanya. "Bu, ayo makan dulu," katanya sambil meletakkan mangkuk di dekat tikar. Mak Jum membuka mata. Senyumnya masih sama. Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya terlalu lelah. Farhan membantunya, bahkan menyuapinya 1-2 sendok. Ibunya tertawa kecil. "Waktu kecil, ibu yang suapin kamu begini. Sekarang kamu yang suapin ibu. Masya Allah, anak ibu baik sekali hari ini." Farhan tersenyum kaku. Hatinya mati rasa. Tapi satu hal yang masih membuat jantungnya berdetak adalah suara ibunya yang terus mengalir seperti sungai. Setelah makan, ia menuntun ibunya keluar rumah. "Ayo, Bu, jalan-jalan pagi. Biar sehat. Lihat kebun belakang." Mak Jum mengangguk. Ia mengambil tongkat kayunya. Tapi Farhan mengambil alih. Ia tuntun ibunya perlahan-lahan keluar rumah, menyusuri pekarangan yang becek, melewati barisan pohon pisang, dan sampai di belakang rumah. Di sanalah lubang itu menunggu, tersembunyi di balik ilalang dan semak basah. "Berhenti di sini dulu, Bu. Duduk ya," ucap Farhan sambil menuntun ibunya ke batang pohon besar. Mak Jum duduk perlahan. Matanya tetap terpejam, tapi wajahnya menengadah, menghirup udara pagi yang dingin. Nafasnya pelan. Tangan kirinya menggenggam tasbih kecil, dan jari-jarinya bergerak lambat menghitung zikir. "Allah, Allah, Allah." Farhan berdiri di belakang ibunya. Ia menatap tubuh renta itu dengan pandangan kosong. Sekop ia letakkan di dekat kaki. Hujan gerimis mulai turun kembali. Angin berembus pelan, dan suasana berubah mencekam. Ia membungkuk, mengambil kain. Tapi sebelum sempat melangkah lebih dekat, ibunya bicara. Suaranya pelan, tapi jelas, dan menusuk ke hati. Kalau memang waktunya, ibu sudah siap. Tapi ibu titip satu hal. Jangan sampai kubur ini malah jadi liang untuk jiwamu sendiri, Nak. Farhan membeku. Tangan yang tadi hendak bergerak mendadak lumpuh. Ia melangkah mundur. Matanya berkedip cepat. Kepalanya mendengung. "Kenapa? Kenapa ibu bisa tahu?" Mak Jum tersenyum. Ia membuka matanya yang sudah lama buta. Menatap ke arah Farhan, meski pandangannya kosong. "Ibu tidak perlu melihat untuk tahu. Karena suara niatmu sudah lama berisik di dalam rumah ini." Farhan terjatuh ke tanah. Sekop terpental. Ia menutup telinganya. Nafasnya tersengal. Tapi suara ibunya tetap terdengar. Pelan, penuh kasih. "Kalau kamu buang ibu lagi, tak akan ada yang menolongmu kedua kalinya." Langit tiba-tiba bergemuruh. Petir menyambar pohon di ujung kebun. Farhan berlari masuk rumah. Basah kuyup, gemetar, dan hampir gila. Di dalam kamar, ia menutup wajah dengan bantal. Tapi tak bisa menghentikan suara itu dari menggema di kepalanya. Dan di kebun belakang, seorang ibu duduk dalam hujan. Tangannya menggenggam tasbih. Bibirnya tak berhenti berdoa. Dan lubang yang digali anaknya mulai terisi oleh air hujan. Malam turun tanpa bintang. Udara begitu pengap. Rumah tua di ujung desa itu tampak seperti bayangan kelam di antara pohon-pohon rimbun yang berdiri tanpa suara. Di dalamnya, suasana jauh dari damai. Farhan duduk di lantai ruang tamu. Wajahnya menunduk. Jarinya mencengkeram rambut yang mulai lepek karena keringat. Sejak kejadian di kebun pagi tadi, pikirannya kacau.
Tubuhnya panas dingin. Ia merasa ditolak bumi. Di atas meja, surat warisan tergeletak basah. Tertimpa segelas teh yang tak sempat diminum. Farhan menatap lembaran itu dengan tatapan kosong. Di matanya, kertas itu tak lagi bernilai. Ia hanya selembar dosa yang belum bisa ditebus. Mak Jum tidur di kamar. Namun bayangan wajahnya tetap melekat di kepala Farhan. Senyumnya, kalimatnya, doanya yang tak pernah padam. Dan yang paling menakutkan adalah, ia tidak marah. Sama sekali tidak marah. Pukul 2 dini hari, Farhan terbangun dari tidur yang tak pernah nyenyak. Ia mendengar suara langkah dari arah kamar ibunya. Tapi kali ini bukan langkah tongkat. Bukan juga suara napas pelan seperti biasa. Ini, suara berat. Seperti ada yang menyeret tubuh. Ia keluar kamar dengan pelan. Jantungnya berdetak cepat. Keringat dingin membasahi pelipis. Ia melangkah menyusuri lorong. Gelap, hening. Hanya terdengar suara detik jam yang berdetak seperti palu. Sampai di depan kamar ibunya, ia membuka pintu perlahan. Kosong. Kasur rapi. Tidak ada siapa-siapa. Tirai jendela bergoyang terkena angin. Sajadah tergulung di pojok ruangan. Dan di atas bantal, ada secari kertas. Farhan mendekat. Tangan kanannya gemetar saat meraih kertas itu. Tulisan di sana hanya satu kalimat. Ibu tahu kamu masih belum berhenti. Farhan terhuyung mundur. Kepalanya berputar. Ia terjatuh dan menabrak meja kecil, hingga piring pecah berserakan. Suara pecahan memecah keheningan malam, membuatnya menjerit panik. Ia berlari keluar rumah. Napasnya terengah. Tapi malam begitu gelap. Tak ada cahaya. Bahkan bulan pun sembunyi. Farhan berjalan ke belakang, ke arah kebun. Hatinya seperti diseret oleh sesuatu yang tak bisa ia lawan. Dan di sanalah, di bawah pohon sukun yang sama, ia melihat sesuatu. Seseorang duduk membelakanginya. Rambut panjang tergerai. Baju lusuh. Basah kuyup oleh embun malam. Tubuh itu diam. Bu? Farhan memanggil. Suaranya serak. Pelan. Tapi tubuh itu tak menoleh. Farhan melangkah pelan. 3 langkah. 5 langkah. Lalu tiba-tiba, tubuh itu berdiri. Pelan. Tanpa suara. Dan berbalik. Wajahnya terlihat samar. Tapi senyumannya sangat jelas. Senyuman yang menghantui. Farhan terdiam. Tak bisa bergerak. Dan suara itu kembali terdengar. Lembut, tapi menghantam keras. Kalau kau masih ingin memeluk dunia, jangan coba-coba lagi mengubur langit. Tubuh Farhan melemas. Ia jatuh terduduk di tanah. Napasnya pendek. Dan ketika ia menoleh lagi, sosok itu sudah menghilang. Hanya tanah basah yang tersisa. Dan lubang yang perlahan mulai terisi lumpur. Keesokan paginya, Mak Jum ditemukan tertidur di musola kecil tak jauh dari rumah. Warga melihatnya bersujud sejak adzan subuh belum berkumandang. Mereka kira beliau wafat. Tapi saat disentuh, tubuhnya masih hangat. Ia hanya berdoa semalam suntuk. Tanpa henti. Tanpa istirahat. Ketika dibangunkan pelan, Mak Jum hanya berkata satu hal. Aku mohon pada Allah. Jangan biarkan anakku mati, sebelum sempat meminta maaf. Di rumah, Farhan menggigil di kamarnya. Tubuhnya panas tinggi. Tapi bukan karena demam biasa. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat lubang. Dan tubuh ibunya. Dan suaranya. Dan doa-doanya yang tak bisa dia bunuh. Hari itu, Farhan tidak makan. Tidak bicara. Tidak bergerak. Ia seperti mayat hidup yang masih dibiarkan menghirup udara. Dan di luar sana, Mak Jum kembali ke rumah sambil berjalan tertatih. Ia menatap jendela kamar anaknya dengan mata yang tak lagi bisa melihat, tapi hati yang tak pernah berhenti berharap. Anak itu belum selesai diuji. Hari berganti, tapi langit desa tetap muram. Embun tak lagi terasa sejuk. Matahari enggan bersinar. Dan rumah tua itu seperti memendam ribuan jeritan yang tidak terdengar. Di dalam kamar, Farhan terbaring lemas. Matanya kosong, bibirnya pecah, kulitnya pucat. Ia belum bicara sejak 3 hari lalu. Tidak karena sakit, tapi karena jiwanya perlahan mulai membusuk dari dalam. Setiap malam ia menjerit tanpa suara. Setiap siang, ia mematung tanpa arah. Mak Jum tetap di rumah. Tetap memasak.
tetap menyapu, tetap mengelap lantai meski tangannya gemetar. Sesekali ia menatap arah kamar Farhan sambil mengelus dada. Anak itu masih ada, tapi jiwanya seperti sudah dikubur hidup-hidup, gumamnya pelan. Sore itu, Mak Jum duduk di beranda rumah. Di pangkuannya ada sebuah kitab suci yang lusuh, warisan almarhum suaminya. Ia buka pelan, membacanya dalam suara yang nyaris tak terdengar. Tapi langit mendengar. Udara ikut bergetar. Di dalam kamar, Farhan tiba-tiba bangun dari tidurnya. Nafasnya tersengal. Ia mendengar suara itu. Bacaan ayat-ayat yang meluncur dari mulut ibunya. Dan itu seperti pisau bagi telinganya. Ia menutup telinga dengan bantal. Tapi suara itu tetap masuk. Allah, Allah, Allah. Farhan berdiri. Tubuhnya limbung. Tapi ia berjalan ke dapur. Tangannya meraba meja. Mencari sesuatu. Matanya merah. Kepalanya mendengung. Dan mulutnya bergumam kasar. Kalau dia terus hidup, gue nggak akan pernah tenang. Ia ambil ember besar. Ia isi dengan air sabun. Dingin. Licin. Ia tuangkan ke lantai lorong yang menghubungkan kamar Mak Jum ke kamar mandi. Tangannya cepat. Langkahnya panik. Dan di matanya, ada kegilaan yang tak lagi bisa disembunyikan. Sore itu, Mak Jum berdiri dari kursi dengan tubuh lelah. Ia ingin ke kamar mandi. Tapi lantai rumahnya telah berubah jadi perangkap yang kejam. Tangannya menggenggam tongkat. Kakinya melangkah pelan. 3 langkah, 5 langkah. Dan tiba-tiba, brak! Tubuhnya terpeleset. Kepalanya menghantam sudut rak kayu. Darah mengalir dari pelipis. Tongkatnya terlempar jauh. Ia tergeletak di lantai. Tak bergerak. Farhan keluar dari kamar. Pura-pura panik. Tapi matanya tak bisa berbohong. Bu! Astaga! Kenapa bisa jatuh? Serunya nyaring. Mak Jum membuka mata dengan lemah. Bibirnya pecah. Darah masih mengalir dari luka di pelipis. Tapi dari bibir itu, keluar satu kalimat yang menghentikan langkah Farhan. Kalau memang ingin ibu pergi, doakan saja. Nak, jangan begini caranya. Farhan terdiam. Hatinya seperti dicengkeram tangan gaib. Kakinya kaku. Matanya berkaca. Tapi bukan karena iba. Tapi karena merasa kalah. Lagi-lagi kalah oleh kelembutan yang tak bisa ia bunuh. Ia bantu ibunya bangun. Ia angkat tubuh yang berdarah itu dengan canggung. Ia baringkan di kasur. Ia bersihkan lukanya. Tapi semua itu bukan karena peduli. Hanya karena takut. Takut tetangga mendengar. Takut warga mulai curiga. Malam itu, Farhan duduk di kamar dengan gelas kosong di tangannya. Ia menatap keluar jendela. Hujan turun rintik-rintik. Dan dari balik kaca, ia melihat bayangan ibunya sedang duduk di teras. Rambutnya basah. Bibirnya bergetar. Tapi ia tetap membaca ayat-ayat suci. Farhan menggenggam gelas lebih erat. Ia ingin melempar. Ingin menghancurkan semuanya. Tapi ia tahu, yang ia lawan bukan ibunya. Yang ia lawan adalah sesuatu yang tak bisa disentuh. Tak bisa dilenyapkan. Tak bisa dikubur. Doa. Keesokan paginya, Farhan tidak lagi menyusun strategi. Ia sudah berhenti bersandiwara. Kali ini, ia memutuskan, harus segera berakhir. Tak bisa lagi pakai racun. Tak bisa lagi lewat jebakan. Harus cepat. Harus pasti. Malam pun tiba. Farhan menyalakan satu lampu kecil di dapur. Ia berjalan ke belakang rumah. Langkahnya cepat. Terseret. Penuh kemarahan. Di bawah pohon sukun, lubang itu masih ada. Kini lebih dalam. Lebih siap. Lebih dingin. Farhan memandangi lubang itu dengan tatapan kosong. Ini bukan buat dia, bisiknya. Ini buat masa depanku. Ia menggali sedikit lagi. Air rembesan hujan semalam membuat tanah licin. Tapi ia teruskan. Tangan dan bajunya penuh lumpur. Tapi matanya tak berkedip. Di sisi lain rumah, Mak Jum duduk di atas sajadah. Luka di keningnya masih terbalut perban. Tapi suaranya tetap lembut. Tangannya gemetar. Tapi masih terangkat ke langit. Allah, cukupkan sabar hamba. Tapi kalau anakku memang belum bisa berubah, jangan kau biarkan ia tersesat selamanya. Hujan reda. Langit gelap tetap menyelimuti desa, tapi udara malam seakan menahan napas. Sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir daun.
Hanya degup jantung Farhan yang terus menghantam dadanya. Di belakang rumah, lubang itu kini sempurna. Dalam, licin, siap menelan. Farhan berdiri di sampingnya. Tangannya masih menggenggam sekop. Tubuhnya berbalut tanah dan lumpur. Napasnya berat, kakinya gemetar. Tapi pikirannya tak berhenti berbisik. Malam ini harus selesai. Harus berakhir. Besok semuanya akan jadi milikku. Ia kembali masuk rumah. Ruang tamu temaram. Lampu minyak bergoyang pelan, menyisakan bayangan panjang di dinding kayu. Ia melangkah ke kamar ibunya. Mengetuk pelan. "Bu, ibu bisa bantu aku sebentar?" Suaranya lirih, seperti anak yang sedang manja. Dari balik pintu, terdengar suara pelan. "Apa ya, Nak?" Farhan buka pintu. Ia tersenyum. "Ada sesuatu di kebun, Bu. Bunga warisan dari Bapak sepertinya mekar. Ibu pasti senang lihat." Mak Jum menatap ke arah suara. Matanya kosong, tapi hatinya waspada. Meski tubuhnya lemah, batinnya sudah belajar mengenali bahaya dari cara angin berembus dan dari nada suara anaknya yang terdengar terlalu manis. Tapi ia tetap berdiri, tetap mengikuti. Tak ada penolakan. Hanya langkah lambat dari seorang ibu yang tahu, jalan ini mungkin adalah jalan terakhir. Farhan menggandengnya melewati ruang tengah, keluar rumah, lalu menyusuri kebun yang basah oleh embun. Tanah licin, rumput tinggi menyapu kaki, akar-akar besar mencuat dari bawah bumi. Dan di depan sana, lubang itu menanti. Seperti mulut iblis yang siap melahap doa terakhir seorang ibu. Saat mereka tiba, Mak Jum berhenti. Tangannya menggenggam tongkat. Matanya menatap kosong ke arah suara aliran sungai kecil tak jauh dari situ. Farhan berdiri di belakangnya. Diam. Hening. Ia mendekap erat tali nilon di balik bajunya. Tangannya gemetar, tapi wajahnya dingin. "Bu, ibu tahu nggak? Sejak kecil aku cuma lihat Bapak banting tulang buat rumah ini. Aku nggak pernah ngerasa rumah ini milik kita." Mak Jum tetap diam. Angin mengibaskan kerudung lusuh di pundaknya. "Bahkan setelah Bapak meninggal, aku tetap nggak punya apa-apa. Semua atas nama ibu. Semua ibu kendalikan. Dan aku cuma bayangan." Farhan melangkah lebih dekat. Tangan kanannya perlahan mengangkat tali. "Tapi malam ini, aku ambil semua kembali. Aku akan jadi tuan rumah ini. Dan ibu." Seketika, Mak Jum berbalik. Wajahnya pucat, tapi tenang. Matanya tetap tertutup, tapi arah tatapannya menusuk jantung. "Ibu sudah siap, Nak." Farhan kaku. Tangannya terhenti. Mulutnya terbuka. Tapi tidak ada suara keluar. "Ibu tahu, ini sudah lama kau rencanakan." Tapi ibu tetap diam. Karena ibu tahu, anak yang belum disapa langit, masih bisa diselamatkan oleh bumi. Farhan mundur selangkah. Tapi tubuhnya kaku. Tali di tangannya jatuh. Ia merasa tubuhnya seperti tertarik oleh sesuatu. Lubang di belakangnya seperti menghisap keberaniannya. "Ibu nggak benci kamu, Nak. Bahkan saat kamu buang ibu ke sungai, ibu masih mendoakan kamu selamat. Tapi sekarang, mungkin bukan ibu yang akan bicara." Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Pohon sukun bergoyang. Dedaunan berjatuhan seperti hujan. Langit menggelegar. Petir menyambar jauh di ujung desa. Farhan berbalik. Matanya membelalak. Lubang itu kini mengeluarkan suara. Seperti suara erangan. Seperti desah tanah yang lapar. Seperti jeritan. Farhan mundur. Langkahnya panik. Kakinya terpeleset. Ia jatuh ke pinggir lubang. Kedua tangannya berusaha mencengkeram akar pohon. Tapi lumpur licin. "Ibu, tolong!" jeritnya. Mak Jum tidak bergerak. Hanya berdiri dengan tongkat di tangan. Suaranya tenang. Tidak marah. Tidak menangis. "Allah, jika malam ini anakku benar-benar menolak cahaya MU, maka biarlah tanah MU yang menyentuh hatinya lebih dulu." Farhan tergelincir. Tubuhnya masuk ke dalam lubang. Tanah runtuh. Air rembesan hujan menutupnya perlahan. Dan dalam hitungan detik, suara itu menghilang. Sunyi kembali. Mak Jum masih berdiri. Tangannya gemetar. Nafasnya berat. Tapi malam itu, ia tidak menjerit. Tidak menangis. Ia hanya menunduk dan berbisik pelan. "Anakku,
Semoga kau temukan cahaya di tempat yang lebih dalam dari luka-luka ibu. Pagi menyingsing tanpa pertanda. Embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun, tapi udara terasa ganjil. Dingin yang tidak biasa. Seolah bumi baru saja menelan sesuatu dan belum sempat menutup napasnya. Di masjid kecil ujung desa, Pak Ustaz Rahim menyelesaikan zikir subuh. Wajahnya tenang, tapi hatinya merasa ada yang janggal. Sudah seminggu Farhan tak terlihat. Rumahnya sunyi. Tidak ada asap dapur. Tidak ada suara radio tua yang biasa menyala pagi-pagi. Dan Mak Jum tak pernah lagi terlihat keluar rumah sejak luka di kepalanya itu. Hari itu, para warga memutuskan menyambangi rumah tersebut. Bukan untuk mencurigai, tapi karena rasa khawatir yang kian tumbuh. Assalamualaikum. Bu Jum, suara Pak Ustaz terdengar dari depan pagar. Tak ada jawaban. Bu Jum, kami dari musola. Kami hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Salah satu warga mendorong pintu pagar yang tak terkunci. Mereka masuk perlahan. Rumah itu sepi. Terlalu sepi. Pintu terbuka sedikit, seperti menanti seseorang menyingkap tirainya. Ketika mereka melangkah ke dalam, aroma harum dari kayu gaharu tercium samar. Tapi tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Salah satu ibu dari majelis taklim berjalan ke kamar Mak Jum dan membuka pintunya perlahan. Mak Jum terbaring di kasur. Tenang. Wajahnya seperti orang yang tertidur dalam damai. Di pangkuannya ada mushaf tua terbuka di halaman terakhir. Di sebelahnya, segelas air putih yang masih setengah penuh. Bu Jum, panggil sang ibu, menepuk bahunya perlahan. Tak ada gerakan. Tangannya dingin. Wajahnya pucat. Tapi senyumnya masih terpahat seperti biasa. Pak Ustaz mendekat. Ia menyentuh nadi. Lalu menunduk pelan. Beliau sudah pergi, dalam keadaan membaca kalam Allah. Warga menjerit pelan. Beberapa menitikkan air mata. Tidak ada kematian yang lebih indah dari berpulang dalam zikir. Tapi mereka masih heran. Kemana Farhan? Beberapa pria desa berinisiatif memeriksa rumah. Mereka menyisir setiap kamar, membuka lemari, bahkan turun ke kolong. Tapi tak ada tanda-tanda Farhan. Hingga salah satu anak muda, Haris, melihat jejak kaki yang mengarah ke belakang rumah. Ia mengikuti jejak itu, melangkahi ilalang dan ranting. Dan di sanalah, ia melihat lubang besar yang sebagian tertutup lumpur. Di sekitarnya ada jejak tanah yang terlihat digali ulang. Aneh, tak biasa. Pak Ustaz. Sini, cepat, teriak Haris. Warga berdatangan. Mereka berdiri di sekitar lubang itu. Beberapa mulai menggali pelan dengan tangan. Sampai sebuah bau menyengat keluar dari dalam tanah. Mereka teruskan. Dengan sekop, dengan tangan, dengan doa yang dibisikkan di sela-sela ketakutan. Hingga akhirnya, satu tubuh ditemukan. Farhan. Matanya terbuka. Mulutnya sedikit menganga. Tapi wajahnya tak menunjukkan penderitaan. Hanya ada kosong dan kebekuan. Di dadanya, tergenggam lembaran surat tanah yang basah, robek, dan hampir hancur dimakan lumpur. Pak Ustaz terdiam. Ia menunduk, menyuruh warga menutup mulut. Tak ada teriakan, tak ada histeria. Hanya diam, karena mereka tahu, ini bukan sekadar kematian. Ini azab. Farhan dikubur oleh tanah yang ia gali sendiri. Ditanam oleh niat yang ia tanam sendiri. Dan ditemukan oleh warga, bukan sebagai pewaris rumah, tapi sebagai anak yang kehilangan dirinya di tengah amarah. Jenazah Farhan dibawa ke musola, dimandikan, disyalatkan, dan dimakamkan. Tapi tidak di pemakaman umum. Mak Jum telah berwasiat, kembalikan dia ke bumi yang ia pilih sendiri. Dan tanah di belakang rumah itu menjadi rumah terakhirnya. Di musola, anak-anak mengaji sambil duduk mengelilingi kitab milik Mak Jum yang kini disimpan di sana. Setiap malam Jumat, warga membaca Yasin dan menyebut nama Mak Jum dalam doa. Namanya harum. Doanya abadi. Sementara di rumah tua itu, sajadahnya tetap tergelar. Angin kadang menyapu daun ke dalam ruang tengah. Dan suara lembut tasbih kadang masih terdengar saat malam mendekati subuh. Waktu terus berjalan. Sepekan telah berlalu sejak jenazah Farhan ditemukan terkubur di lubang yang ia gali sendiri. Namun aroma tanah basah di halaman belakang rumah itu belum hilang. Seolah bumi masih menyimpan jejak cerita yang belum selesai. Seolah luka itu masih menganga, menolak sembuh.
Setelah pemakaman, rumah tua peninggalan Mak Jum tidak langsung dikosongkan. Warga desa sepakat untuk menjaganya sementara, bergiliran. Bukan karena takut ada harta yang tertinggal, tapi karena mereka merasa rumah itu kini suci. Di malam-malam tertentu, suara lantunan ayat suci terdengar samar dari balik jendela rumah kosong itu. Tidak ada pengeras suara, tidak ada orang. Tapi mereka yang melewati jalan kecil di depan pagar rumah sering mendengar suara lirih, seperti suara Mak Jum. Allah, ampunilah anak hamba. Jangan tempatkan dia di tempat kemurkaan MU. Tapi beri dia waktu, walau hanya dalam gelap, untuk mengenal cahaya MU. Sementara itu, di desa, kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi cerita tentang Farhan dan Mak Jum telah menyebar ke pelosok desa lain. Banyak yang datang berziarah ke lubang di belakang rumah, menaruh bunga, membaca doa. Tidak sedikit yang menangis tanpa tahu pasti kisah lengkapnya. Seorang remaja laki-laki, Farel, duduk di beranda rumah tua itu pada suatu sore. Ia ditemani oleh Pak Ustaz Rahim yang kini menjadi penanggung jawab sementara rumah peninggalan Mak Jum. "Ustaz," kata Farel pelan, "apa benar doa seorang ibu bisa menyelamatkan anaknya, walau anak itu seburuk apapun?" Pak Ustaz tersenyum. Tatapannya menerawang ke langit jingga sore itu. Bukan hanya bisa menyelamatkan, doa ibu itu seperti air. Ia mengalir, masuk ke celah paling sempit dalam hati anaknya. Walau tertutup lumpur, walau terkubur dalam kebencian, air itu tetap meresap, dan suatu saat akan menumbuhkan sesuatu. Farel menatap lubang di belakang rumah. Kini telah ditutup rapi, ditanami pohon kenanga. Tapi tanah di sana masih belum rata, seperti luka yang baru saja dijahit. "Lalu, bagaimana nasib Farhan, Ustaz?" tanya Farel lagi. Pak Ustaz menunduk, lalu berkata pelan, "Wallahu alam. Tapi satu hal yang kita tahu, saat jenazahnya diangkat, tangannya menggenggam surat tanah. Dan di balik kertas itu, ada secarik catatan tulisan tangan. Selembar doa yang ditulis dengan tinta pudar." Farel mengernyit. "Doa siapa?" Pak Ustaz membuka dompet usangnya, lalu mengeluarkan kertas kecil yang sudah dilaminasi. Ia berikan ke Farel, dan remaja itu membaca pelan-pelan. "Ya Allah, jika Engkau mencabut nyawa anakku dalam keadaan tak bersujud, maka izinkanlah sujud hamba menjadi saksi yang menyelamatkannya. Jangan lihat amarahnya padaku, tapi lihatlah sabarku dalam mencintainya. Sampaikan ia pada MU, walau dari jalan yang salah. Amin." Farel tercekat, air matanya jatuh. Ia menggenggam kertas itu kuat-kuat, lalu memeluknya ke dada. Pak Ustaz berdiri, menepuk bahu Farel pelan. Farhan memang dikubur oleh tangannya sendiri, tapi doanya dikirim oleh tangan ibunya. Langit mulai gelap, angin mulai berembus, tapi hati yang mendengar kisah itu justru mulai terang. Di malam itu, musola kembali menggaungkan Yasin. Nama Mak Jum dan Farhan disebut dalam setiap bait doa. Tak ada lagi hinaan, tak ada lagi caci. Yang tersisa hanya pengingat bahwa tak ada hati sekeras apapun yang tak bisa ditundukkan oleh doa yang tidak pernah mati. Tak ada yang benar-benar tahu bagaimana azab dari langit akan turun. Kadang berbentuk petaka besar, kadang berupa penyakit. Tapi yang paling mengerikan adalah ketika azab datang perlahan, diam-diam, namun mencabut satu persatu nikmat yang selama ini dianggap biasa. 2 minggu setelah kematian Farhan, satu persatu warga desa mulai mengalami keanehan. Tanaman padi yang biasanya subur, mendadak menguning sebelum waktunya. Sumur milik 3 rumah di sekitar rumah Mak Jum mengering tanpa sebab. Dan yang paling mengganggu, suara tangisan terdengar hampir setiap malam dari arah kebun belakang rumah itu. Tangisan lirih, kadang seperti suara bayi, kadang seperti rintihan orang tua. Warga yang mendengar hanya bisa beristighfar. Tak ada yang berani mendekat malam-malam. "Jangan main ke belakang rumah Bu Jum habis maghrib," kata Pak Lurah suatu malam. "Saya takut, itu bukan sekadar suara, tapi peringatan." Namun bukan hanya itu. Mereka yang terlibat dalam gosip buruk tentang Mak Jum dan Farhan pun satu persatu mulai mendapat balasan. Ibu Narti, tetangga yang dulu menyebarkan fitnah bahwa Mak Jum penyihir, mendadak bisu. Suaranya hilang saat sedang menggoreng tempe untuk cucunya. Sudah dibawa ke mantri, tak ada penyakit, tapi lidahnya keluh. Lalu Pak Dul, yang dulu ikut menertawakan Farhan saat terlihat berjalan linglung di desa, jatuh dari pohon jambu tanpa sebab. Kakinya patah.
Dan saat ditanya, ia hanya berkata satu kalimat. Saya lihat sosok perempuan tua berdiri di bawah pohon, tatapannya kosong. Pak Ustaz Rahim pun mulai resah. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar kejadian ganjil. Ini teguran. Dan suatu malam, beliau mengumpulkan warga di musola. Kita harus segera melakukan istighosah. Bukan karena takut pada roh, bukan karena percaya tahayul, tapi karena mungkin desa ini sedang diingatkan. Kita lalai menjaga lisan. Kita lalai menjaga adab kepada orang tua. Malam itu, musola penuh. Warga dari ujung desa pun ikut hadir. Mereka duduk bersila, membaca surat Yasin, bertakbir, bersyalawat, dan memohon ampunan. Tapi saat tahlil masuk rakaat ketiga, angin mendadak berhembus kencang. Lampu musola berkedip. Lalu, mati. Gelap. Hening. Lalu suara gemertak datang dari arah belakang. Seperti ranting-ranting pohon patah, lalu jatuh satu persatu. Warga menunduk. Beberapa menggenggam tasbih lebih erat. Dan dari kejauhan, terdengar suara azan, bukan dari corong masjid, tapi dari arah rumah Makjum. Pelan. Lirih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua warga terdiam. Tak ada yang berani membuka mulut. Bahkan Pak Ustaz sendiri memejamkan mata. Tangisan pun pecah. Bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa Allah sedang menunjuk mereka satu persatu. Menunjukkan siapa yang dulu menertawakan, meremehkan, mencaci. Dan sekarang, diberi kesempatan kedua untuk menunduk. Di luar musola, rumah tua Makjum tetap sunyi. Tidak ada cahaya. Tidak ada penghuni, tapi sajadah di ruang tamu tetap tergelar. Tidak pernah terlipat. Dan di kebun belakang, pohon kenanga yang ditanam warga tumbuh subur. Akar-akarnya menyelimuti bekas lubang kematian. Menjaganya, seolah menenangkan jiwa yang dulu memberontak. Azab telah datang, tapi bukan berupa api atau petir. Azab itu bernama kesadaran. Langit menggantung abu-abu di atas desa. Musim hujan belum datang sepenuhnya, tapi udara sudah lembab dan menyesakkan dada. Seperti rumah-rumah di sepanjang jalan desa pun tahu bahwa malam-malam belakangan ini tidaklah wajar. Dan rumah tua di ujung desa, peninggalan Makjum, kini benar-benar seperti makhluk hidup yang terluka, menangis, diam-diam. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar dari dalamnya. Pintu yang berderit sendiri, lantai yang seperti diinjak seseorang, gelas jatuh tanpa ada angin. Dan paling jelas, suara sendok yang mengaduk teh, padahal tak ada siapa-siapa. Seorang pemuda bernama Arga, cucu Bunarti, suatu malam nekat masuk rumah itu. Ia penasaran. Ia tidak percaya cerita warga. Ia membawa senter dan sebotol air doa dari Pak Ustaz. Tepat pukul 11 malam, ia buka pagar yang berkarat, lalu berjalan pelan ke dalam. Langkahnya pelan, tapi yakin. Bismillah, ucapnya lirih. Ketika Arga membuka pintu rumah itu, udara dingin langsung menyergap tubuhnya. Di dalam gelap, cahaya senternya menyusuri lorong dan ruang tengah. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia melangkah menuju kamar Makjum. Pintu kamar itu terbuka setengah. Ia dorong pelan. Dan di sana, sajadah masih tergelar. Tapi yang membuatnya gemetar adalah, segelas teh manis di atas meja, masih mengepul. Baru diseduh. Arga mundur. Tangannya gemetar. Tapi ia belum menyerah. Ia menuju ke dapur. Ruangan yang paling banyak disebut warga dalam cerita mistis. Dan benar saja. Di dapur, wajan masih tergantung. Gelas masih tersusun. Tapi di sudut meja, ia melihat sehelai kain lusuh, kerudung putih yang biasa dipakai Makjum. Di atasnya, seutas tasbih kayu hitam. Ketika ia menyentuh tasbih itu, tiba-tiba suara sendok terdengar dari ruang depan. Kling, kling, kling. Arga berlari. Senter hampir jatuh dari tangannya. Tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok bayangan duduk di lantai ruang tamu. Sosok itu memunggunginya. Rambutnya tergerai panjang. Baju putih. Tubuh kurs. Tangan kanan sosok itu sedang memutar sendok di dalam gelas teh. Arga membeku. Ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Lalu sosok itu bicara. Suara perempuan, parau, namun lembut. Kalau anakmu sendiri membuangmu, kemana lagi seorang ibu harus pulang? Arga jatuh terduduk.
Bibirnya gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Seketika, suara azan terdengar dari luar rumah. Terdengar nyata, penuh getaran. Dan bersamaan dengan itu, sosok di depannya lenyap. Hanya gelas teh yang masih berputar. Airnya masih hangat. Arga berlari keluar rumah. Pintu menutup sendiri di belakangnya. Ia jatuh bersimpuh di tanah. Menangis. Menyesal telah meremehkan kisah Mak Jum. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani masuk rumah itu sembarangan. Pak Ustaz memutuskan untuk mengunci pintu dan hanya membuka setiap malam Jumat untuk pembacaan Yasin. Namun suara-suara tetap terdengar. Setiap malam Jumat, saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, warga sekitar mendengar suara seorang perempuan tua menangis. Tangis lirih, yang seperti bukan dari dunia ini. Tangis yang menyayat, seperti penyesalan yang tak pernah usai. Warga tak lagi menganggap itu gangguan. Mereka percaya, itu adalah suara hati rumah itu sendiri. Karena rumah yang ditinggali oleh cinta dan doa, jika dipenuhi luka dan pengkhianatan, ia akan hidup. Ia akan bicara. Ia akan menangis, sampai akhir zaman. Waktu terus berjalan, dan meski dunia luar tetap sibuk berputar, di dalam rumah peninggalan Mak Jum, waktu seperti berhenti. Seolah setiap jengkal lantai, setiap serpihan debu, menyimpan kenangan yang tidak ingin dilepaskan. Di musola desa, nama Farhan masih terus disebut dalam doa setiap malam Jumat. Tidak untuk dimuliakan, tapi agar Allah membukakan pintu ampunan, sebesar apapun dosanya. Tidak semua warga setuju, namun Pak Ustaz Rahim tetap memimpin bacaan itu. Katanya, kalau ibunya sudah memaafkan sebelum wafat, maka kita tidak berhak mengunci pintu langit dengan kebencian. Namun ada satu malam berbeda. Langit malam itu tidak berangin, tapi sunyi luar biasa. Musola tetap dipenuhi warga, tapi suasananya tidak biasa. Di luar, beberapa ayam berkokok tak wajar. Seolah tahu, ada jiwa yang sedang menggigil di tempat berbeda. Di waktu yang sama, di dalam rumah tua itu, seorang lelaki tua duduk di kursi roda, sendirian. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya kurus tinggal tulang. Kedua kakinya sudah tak lagi sempurna. Daging mengering, hanya tulang yang dibalut perban. Ia adalah Farhan, atau yang tersisa darinya. Seseorang yang dulu begitu sombong menolak restu ibunya. Seseorang yang dulu tega menenggelamkan ibunya ke sungai dan mencoba menguburnya hidup-hidup. Kini, duduk terpenjara di tubuh yang lumpuh, bisu, dan nyaris tanpa kehidupan. Tak ada yang tahu bagaimana ia bisa kembali muncul di rumah itu setelah ditemukan terkubur. Tapi sejak saat itu, ia tak pernah lagi berbicara, tak pernah lagi tertawa, tak pernah lagi keluar rumah. Tubuhnya hanya bisa bergerak jika didorong. Tapi anehnya, ia hidup sendirian. Tidak ada yang merawat, namun ia tidak pernah mati. Orang-orang bilang, ia seperti dikutuk. Tapi Pak Ustaz berkata, mungkin doa ibunya sedang menahan kematiannya, agar ia sempat menyadari betapa besarnya dosa yang pernah ia buat. Sore itu, angin berhembus ke dalam rumah. Gorden bergerak perlahan. Farhan duduk mematung di depan jendela. Di pangkuannya, tasbih milik ibunya yang dulu. Jemarinya yang kaku memutar satu butir, pelan. Hanya satu. Tidak lebih. Mulutnya tidak bisa bicara. Tapi hatinya menjerit. Di matanya, hanya satu gambaran yang selalu muncul berulang. Wajah ibunya saat berkata pelan. Kalau kau ingin ibu pergi, doakan saja. Jangan begini caranya. Ia menangis. Air mata mengalir, tak terbendung. Bukan karena kesakitan di kakinya, tapi karena doa itu masih hidup, masih mengikat tubuhnya, agar tak bisa bebas, sebelum ia bersujud. Malam datang. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan seperti biasa, rumah itu menangis. Tapi malam ini, tangisnya berbeda. Lebih dalam, lebih lirih, lebih menyeret. Di kamar tengah, Farhan mengangkat kedua tangannya, pelan. Dengan sisa tenaga terakhir, ia letakkan tangannya ke wajah. Air mata membasahi janggutnya yang tumbuh tak terurus. Lalu untuk pertama kalinya, sejak kematian ibunya, ia buka mulut, dan satu kata berhasil keluar. Pelan, retak, ampun. Angin berhenti, waktu diam, dan suara tangisan rumah itu hilang. Di musola, Pak Ustaz yang sedang berzikir tiba-tiba menghentikan bacaannya. Ia menengadah ke langit. Allah, apakah itu tadi sujudnya?
Keesokan paginya, Farhan ditemukan duduk di kursi roda dengan kepala bersandar ke dinding. Wajahnya tenang, tangannya menggenggam tasbih, dan senyum tipis menghiasi bibirnya. Ia tidak bernyawa lagi, tapi tidak ada yang menangis. Karena akhirnya, setelah semua yang ia lewati, Farhan pasrah. Ia tidak mati dalam sujud, tapi ia wafat dalam hati yang sujud. Seseorang yang dahulu tega membuang ibunya ke hutan, mengikat, menyumpal mulutnya, lalu menenggelamkan tubuh renta itu ke sungai. Kini, ia hanya nama di batu nisan yang nyaris tanpa pelayak. Tidak ada pusara mewah, tidak ada warisan yang tersisa. Yang tertinggal, hanya cerita. Cerita tentang seorang anak yang dibunuh oleh doanya sendiri. Karena tak pernah tahu bahwa doa seorang ibu bisa menyelamatkan, tapi juga bisa menghukum, jika cinta yang ia beri dibalas dengan durhaka. Farhan dimakamkan di sisi makam ibunya. Dua pusara berdampingan. Yang satu, harum karena zikir yang tak pernah putus. Yang satu lagi, basah karena air mata penyesalan yang datang terlambat. Warga desa kini sering ziarah ke sana. Tak hanya untuk berdoa, tapi untuk belajar bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kembali. Dan ibu, bukan hanya sosok tua, tapi pintu yang mengantarkan kita pulang ke ridho Allah. Di musola desa, setiap malam Jumat, Yasin terus dikumandangkan. Anak-anak kecil belajar membaca surah dengan suara polos mereka. Dan di ujung sajadah, Pak Ustaz sering berpesan dengan suara lirih namun mengguncang. Jika engkau masih punya ibu, peluk ia. Jika engkau masih mendengar suaranya, cium tangannya. Karena saat ia sudah tiada, engkau akan tahu bahwa dunia ini dingin, dan doanya yang selama ini menjaga hangat di langkahmu. Dan jika malam terlalu sunyi, sesekali masih terdengar suara angin melewati rumah tua peninggalan Makjum. Bukan tangisan lagi, tapi desah tenang. Seperti seseorang yang sudah pulang. Cerita ini bukan hanya untuk ditonton, tapi untuk direnungkan. Sahabat, jika engkau menyaksikan kisah ini dalam keadaan masih memiliki orang tua, maka jangan tunda. Ucapkan cinta sebelum terlambat. Karena tidak semua anak mendapat kesempatan untuk meminta maaf sebelum Allah mencabut kesempatan itu. Terima kasih sudah menyaksikan kisah penuh pelajaran ini. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar cerita-cerita penuh hikmah seperti ini bisa terus kami hadirkan. Ingat, harta bisa dicari, dunia bisa dikejar, tapi ridhonya orang tua tak bisa diganti oleh apapun. Sebelum semuanya terlambat, peluk mereka, doakan mereka, bahagiakan mereka, karena itulah jalan kita